Lovers of God. 1 minggu berlalu, saya percaya 1 minggu Lovers of God mengalami pertolongan, perlindungan, penyertaan, berkat-berkat Allah yang sempurna selama 1 minggu yang lalu. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Catat baik-baik Lovers of God, di situ ada angka 5. Kenapa penting dinyatakan? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Kenapa penting ayat ini tercatat, ayat yang kelima dicatat, disebutkan secara eksplisit bahwa orang ini sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakit apa? Sakit lumpuh. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari kisah mujizat ini. Apa? Yaitu pertama, fakta lapangannya. Yuk kita cek dulu fakta lapangannya apa. Yang pertama, kolam Bethesda ini ada 5 serambinya. Ya, di kelima serambinya ini berbaring sejumlah besar orang sakit. Di situ dikatakan ada yang buta, timpang, bahkan lumpuh. Ya, kenapa penting? Tadi saya katakan, kenapa penting secara eksplisit di situ dikatakan ada 5 serambinya. Ya. Nah, kolam Bethesda ini ada 5 serambinya. Angka 5 dalam tradisi Yahudi memiliki arti anugerah Allah. Jadi, kenapa kolam Bethesda ini ada 5 serambinya? Karena bukan kebetulan. Karena Bethesda sendiri itu punya makna adalah rumah anugerah. Kenapa? Karena kata Bethesda berasal dari penggalan kata Beth dan Hesda. Beth itu artinya rumah dan Hesda artinya anugerah. Jadi secara harafiah Bethesda itu berarti rumah anugerah. Sesuai dengan 5 serambinya, angka 5 itu bermakna anugerah Allah. Perhatikan pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang yang lumpuh 38 tahun itu. Ya, kita bisa baca dalam ayat yang ke-6. Apa pertanyaan Yesus? Pertanyaan Yesus adalah, maukah engkau sembuh? Mari renungkan begini, Lovers of God. Orang yang sudah sakit, semua orang sakit, apapun sakitnya, ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Pasti jawabnya apa? Ya, pasti jawabnya mau. Setuju ya? Semua orang sakit ketika ditanya mau sembuh, pasti jawabnya mau. Apapun sakitnya, baik ringan maupun berat. Nah, orang ini sudah 38 tahun sakit lumpuh. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, saya percaya ini satu pertanyaan yang aneh. Betul ya? Pernahkah Lovers of God terfikirkan bahwa pertanyaan Yesus kok aneh? Sama-sama seperti begini. Anda lapar, kemudian saya bertanya, maukah Anda makan? Itu kan satu pertanyaan yang boleh dikatakan pertanyaan yang aneh. Orang lapar ditanya mau makan, ya pasti mau jawabnya. Orang sakit ditanya maukah engkau sembuh, pasti jawabnya mau. Betul? Ya. Tapi nanti dulu Lovers of God. Jika Yesus bertanya, pasti ada maksudnya. Pasti ada sebabnya. Ya, nggak mungkin tahu-tahu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh kepada orang yang sakit. Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia itu Allah yang maha tahu. Masa sih dia nggak tahu bahwa pertanyaan maukah engkau sembuh kepada orang sakit itu adalah pertanyaan yang aneh. Apa kesimpulannya? Yang pertama, ketika kita ada dalam pergumulan, mari datang ke Bethesda-nya, ke rumah anugerahnya Tuhan. Apakah kita harus ke Yerusalem? No.
Alkitab kita mencatat Ibrani 4 ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Rumah anugerah Bethesda-nya Tuhan itu bicara tahta kasih karunia-Nya. Di mana kita bisa dapatkan Bethesda itu? Yaitu dengan kita datang ke tahta kasih karunia-Nya. Dengan kita datang kepada Tuhan Yesus. Dengan kita datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Itulah rumah anugerah buat kita. Amin. Amin lah bersahabat. Ya, mari. Setiap kita yang membutuhkan pertolongan, sedang ada dalam pergumulan, mari datang, come to his Bethesda. Ya, datang ke rumah anugerahnya. Ya, house of mercy. Datang, mari datang ke rumahnya, ke rumah anugerahnya. Dan ini janji Tuhan, kita akan menerima rahmat, mendapatkan kasih karunia, mendapat pertolongan pada waktunya. Kalau kita hampiri rumah tahta kasih karunia-Nya itu dengan penuh keberanian. Jadi mari pastikan kita hampiri dengan penuh keberanian. Amin. Amin lah persahabat. Kesimpulan yang kedua, sekalipun doa kita belum dijawab, tetap miliki iman dan pengharapan, karena suatu hari pasti Tuhan jawab. Kenapa? Karena waktu biasanya adalah ujian bagi pengharapan kita di dalam Tuhan. Ujian terhadap keseriusan kita dalam berharap kepada Tuhan. Ketika Tuhan belum jawab doa kita, belum jawab apa menjadi harapan kita, itu saatnya Tuhan sedang mengamati, pay attention, melihat ke arah kita dan mengobservasi kita. Karenanya mari yuk, never lose your faith, never lose your hope. Apapun pergumulan kita, apapun doa pergumulan kita, mari tetap never lose your faith, never lose your hope. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, ketika kita dapatkan jawaban atau rema Tuhan, just do it. Mari lakukan. Sekalipun rasanya impossible, mari ambil langkah iman. Mulailah melangkah, start walking. Ya, maka boom, mujizat atas doa pergumulan kita akan kita terima. Amin. Ya, kita bisa saja menunda atau tidak percaya. Ketika kita menunda, tidak percaya, tidak berani mengambil langkah iman, maka mujizat itu tidak dapat kita rasakan. Mungkin Tuhan sudah sodorkan, come, ini, take it, take it. Kitanya nggak percaya, kitanya nggak berani mengambil langkah iman. Karenanya mujizatnya akan mundur lagi kegenapannya dalam hidup kita. Amin. Karenanya yuk mari, ambil langkah iman, berani ambil langkah iman, and grab your miracle. Amin. Haleluya, haleluya. Terakhir, lihat mujizat di kolam Bethesda, lumpuh lama dibuatnya berjalan. Jika doa pergumulan ada di dalam dada, percayalah Tuhan sanggup buat jalan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.